Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saya berharap serta berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus semakin memulihkan, menjamah, mengubahkan, bahkan menyempurnakan hidup kita. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk kepada bagian yang ketiga tentang perbuatan daging dengan judul dosa bersumber dari keinginan daging. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Galatia 5 ayat 19a. Perbuatan daging telah nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya daging? Kata daging atau sarx dalam tulisan Paulus artinya bisa bermacam-macam. Misalnya, tubuh, kondisi manusia, kefanaan, yang kesemuanya telah rusak karena dosa. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, daging tidak boleh dibatasi hanya kepada tubuh saja, tetapi kepada seluruh apa yang ada dalam diri manusia, baik yang kelihatan seperti tubuh maupun yang tidak nampak seperti hati dan pikiran. Tuhan Yesus sendiri maupun para rasul Tuhan, Tuhan Yesus sendiri maupun para rasul mengajarkan kepada kita bahwa kondisi manusia sudah tidak netral alias sudah rusak. Keadaan kita secara utuh sudah tercemar oleh dosa. Segala kejahatan manusia berasal dari hati yang jahat. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan itu dengan Matius 15 ayat 16 sampai 20. Seluruh bagian yang ada dalam diri kita, mulai dari mulut, seluruh bagian yang ada dalam diri kita, mulai dari mulut, pikiran, perasaan, tubuh hingga kemauan kita, sudah dikuasai dan dikendalikan oleh dosa. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan itu dengan Roma 3 ayat 10 sampai 18. Kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, itu sama juga artinya dengan membiarkan diri kita ditaklukkan oleh dosa. Godaan dunia maupun tipu muslihat iblis hanyalah daya tarik dari luar. Akar perbuatan dosa jelas-jelas dari dalam diri kita. Selama yang di dalam diri ini bisa dikontrol dengan baik, semua yang dari luar tidak akan menentukan. Kontrol seperti itu bukan dari usaha kita, melainkan dari kuasa Roh Kudus yang kita mohonkan memimpin, mengendalikan, dan menguasai kehidupan kita. Itulah sebabnya mutlak hati dan pikiran kita harus betul-betul dan sungguh-sungguh diserahkan kepada pimpinan Roh Kudus. Kita harus berpihak kepada Roh Kudus setiap pagi dengan menyerahkan hati dan pikiran kita sebelum memulai segala kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan ini. Supaya Roh Kuduslah yang berperan dan mengendalikan seluruh hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Yang harus kita lakukan dengan segera adalah mari kita biarkan, kita relakan hidup kita dipimpin, dikuasai, dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang telah ada di dalam diri kita yang akan menghibur, menolong, meneguhkan, menguatkan dan membela kita setiap hari. Sehingga kita bisa berkemenangan di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini
semakin menyadarkan kita betapa kita lemah dan tidak berdaya kalau kita tidak menyerahkan total hidup kita atau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin setiap kehidupan kita, baik hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga seluruh keberadaan dan hidup kita diajarkan, dituntun, dan dipimpin untuk hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin memperlengkapi kita untuk hidup benar dan menyenangkan Tuhan. Saya akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan menaikkan satu pujian dengan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Bapak Ibu Saudara, lagu ini adalah lagu yang saya ciptakan sendiri. Saya sadur atau saya gubah dari Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Kiranya lagu pujian ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Tuhanlah gembalaku yang baik, tak akan kekurangan hidupku. Membaringkan di padang rumput hijau, membimbingku ke air yang tenang. Tuhanlah pemelihara sempurna, Dia segarkan jiwaku yang lesu, menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya yang kudus, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Tuhanlah gembalaku, pemelihara sempurna. Tuhanlah pemelihara sempurna, Dia segarkan jiwaku yang lesu,
menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya yang kudus, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Tuhanlah gembalaku, pemelihara sempurna. Sekian Bapak Ibu Saudara kebenaran yang saya sampaikan, sekaligus juga pujian yang sudah saya naikkan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk kembali mengingatkan setiap kita betapa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan adalah Bapa Gembala yang baik bagi setiap kita. Oleh karena itu, apapun situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah kita melepaskan Tuhan, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Mari kita semakin melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah hidup penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.